Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2571. Charlie. Jasmine mendengar pertanyaan Nanako dan melihat matanya yang besar penuh harapan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sepertinya gadis kecil ini juga memiliki perasaan yang mendalam untuk Charlie. Dia tinggal di Jepang sebagian besar waktu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Segera setelah itu, dia memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa untuk dirinya sendiri. Saya menggurui dia dengan emosi. Mengapa saya berbeda? Meskipun Charlie dan saya tinggal di kota yang sama, dia pria yang sudah menikah. Saya biasanya berpikir tidak mudah untuk bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, dia benar-benar menghela nafas dan berkata kepada Nanako, "Aku belum bertemu Charlie akhir-akhir ini. Terakhir melihatnya saat aku pergi ke rumah Aurora untuk makan malam." Nanako mengangguk kecewa dan menghela nafas. "Yah, aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu Charlie lebih lama selama di sini atau tidak." Jasmine bertanya kepadanya. "Kamu tidak membayangkan?" Nanako menggelengkan kepalanya. "Aku belum membayangkannya." Jasmine berkata, "Mengapa tidak terjadi kecelakaan? Apakah kamu ingin aku meneleponnya sekarang dan mengundangnya makan malam di rumah?" Nanako berkata dengan malu-malu, "Aku sebenarnya ingin memberi kejutan." Setelah itu, dia melihat Jasmine dan bertanya dengan penuh harap, "Sister Jasmine, bisakah aku merepotkanmu dengan satu hal?" Jasmine tersenyum sedikit dan bertanya padanya, "Kamu ingin saya menelepon Charlie dan mengundangnya makan malam di rumah? Dan kamu tidak ingin aku memberitahu dia kalau kamu ada di Aurus Hill?" Ya, Nanako tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Kakak Jasmine, bisa membantuku." Faktanya, Jasmine sendiri, seperti Nanako, telah lama jatuh cinta pada Charlie. Jadi, keduanya bersaing dalam cinta. Hanya saja Nanako beberapa tahun lebih muda dari Jasmine. Dia cantik dan imut. Sekarang dia menatap Jasmine dengan antisipasi dan mata berbinar, yang membuat Jasmine merasa kasihan. Melihat gadis kecil ini tenggelam dalam cinta, Jasmine tidak tahan untuk menolak. Dia berkata tanpa daya, "Yah, karena kamu ingin memberi kejutan, aku akan menipu dia mengundangnya datang ke rumah." "Bagus sekali." Nanako menari dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Sister Jasmine." "Terima kasih banyak." Jasmine menggelengkan kepalanya tanpa daya. Harus dia akui, bahkan seorang wanita tidak tahan melihat perilaku centil gadis kecil Jepang ini. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Pada saat ini, Charlie sedang sibuk di kebun sayur rumah kaca. Ember-ember kompos yang dibuat Claire sejak lama hampir membusuk. Pupuk organik yang terbuat dari daun sayuran dan sampah dapur ini berwarna hijau dan bebas polusi. Sangat cocok untuk menanam bunga dan sayuran di rumah. Sebelumnya, Charlie dan Claire sibuk berkegiatan bersama di rumah kaca ini. Tetapi sekarang Claire sibuk setiap hari, menyiapkan proyek dekorasi M Grand Group. Jadi, Charlie yang mengambil alih semua ini. Ketika dia sedang sibuk memukul, ponsel di sakunya bergetar. Charlie mengeluarkan ponselnya. Melihat bahwa Jasmine menelepon, dia terhubung dan bertanya, "Jasmine, ada keperluan apa denganku?" "Tuan Wade." Jasmine Nanako melirik dan buru-buru berkata, "Aku ingin bertanya, apa kamu punya waktu datang ke rumahku untuk makan malam nanti?" Charlie sudah tahu dari Isak bahwa Yahiko akan tinggal di Shangri-La. Jadi dia menebak, Nanako pasti akan pergi ke rumah Jasmine. Pada saat ini, Jasmine menelepon untuk mengundangnya makan malam. Dan bisa ditebak saat ini dia bersama Nanako. Namun, Jasmine tidak berbicara secara gamblang, agar Charlie tidak mengetahui masalahnya. Jadi Charlie juga berpura-pura penasaran dan bertanya, "Mengapa tiba-tiba mengundangku makan malam?" Jasmine menjelaskan, "Ya, kakek bilang dia belum sempat mengundangmu duduk di rumah. Dia ingin aku bertanya apakah kamu punya waktu untuk makan malam di rumah malam ini." Bab 2572. Charlie mendengar Jasmine mengatakan Tuan Mor ingin mengundangnya makan malam. Jasmine tidak menyebut-nyebut urusan Nanako. Dia menebak lagi. Nanako ingin membuat kejutan untuknya. Memikirkan Yamato Nadeshiko yang cantik.
murah hati, dan lembut serta pendiam ini, hati Charlie tak terhindarkan dibanjiri pikiran. Untuk sementara, ingatan berjalan bersamanya di malam pendinginan di Kyoto muncul lagi di pikiran. Setelah merenung sejenak, Charlie pura-pura bingung dan berkata kepada Jasmine, "Karena pria tua mengundang, saya tidak bisa menolak. Tolong beritahu dia, saya akan datang malam ini." Melihat Charlie setuju, Jasmine berkata dengan gembira, "Itu bagus. Apakah kamu ingin aku datang?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot. Ayah mertuaku kebetulan ada di rumah. Aku akan membawa mobilnya." "Oke," Jasmine berkata dengan gembira. "Kalau begitu aku tunggu di rumah." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Charlie, Jasmine mengakhiri panggilannya. Nanako, yang berada di sebelahnya, sudah menari dengan gembira. Dia memeluk pinggang Jasmine dan berkata dengan gembira, "Kak Jasmine, kamu baik sekali." Jasmine berkata sambil tersenyum, "Jangan berterima kasih pada saya. Sejak pertama kali bertemu Tuan Wade, kali ini pertama kali saya berbohong pada Tuan Wade. Tuan Wade datang nanti. Kamu harus menjelaskannya mengapa saya berbohong." Nanako berkata sambil tersenyum, "Kak Jasmine, jangan khawatir. Saya akan menjelaskannya kepada Charlie-kun. Kakak saya telah banyak membantu. Saya tidak akan membiarkan saudara perempuan saya menyalahkan saya lagi." Setelah mengatakan itu, Nanako berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Sister Jasmine, tolong bantu saya membuat janji dengan Aurora. Saya membawa anjing Akita untuknya." Jasmine berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Saya tidak tahu seberapa besar dia menyukai Akita yang kamu berikan kepada saya. Kalau saya memposting gambar si kecil ke lingkaran teman-temanku, dia pasti akan menyukai dan memberi komentar. Sekarang, saya akan memberitahu dia." Nanako mengingatkan, "Kalau begitu kamu Aurora Juak harus merahasiakannya dari Charlie sebelum dia datang. Jangan sampai membocorkan informasi tentang kedatanganku ke Aurus Hill ke Charlie terlebih dahulu." Jasmine mengangguk, "Jangan khawatir, aku akan membayangkannya." Pada saat ini, Charlie melihat sudah hampir waktunya makan malam. Dia ingin menyapa Claire sebelum pergi dan mengatakan tidak akan makan malam di rumah. Jadi setelah selesai berkebun, dia kembali masuk ke villa. Elaine sudah menyiapkan beberapa hidangan. Melihat Charlie masuk, dia berkata, "Oh, menantu baik, sudah selesai di kebun sayur." Charlie mengangguk, "Sudah selesai." Elaine berkata, "Oh, ini sangat sulit bagimu. Ibu sudah memasak, cepatlah cuci tangan dan makan." Charlie berkata, "Ngomong-ngomong, Bu, saya akan makan malam di luar. Saya tidak makan di rumah." Elaine bertanya heran, "Mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi makan di luar?" "Ibu sudah menyiapkan makanan. Aku sudah memasak daging domba padang rumput untukmu." Saat dia berbicara, Jacob berjalan ke bawah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku juga tidak makan di rumah. Charlie harus ikut denganku untuk makan bersama orang-orang dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi." Bab 2573. Mendengar kata-kata Jacob, Charlie terkejut. "Kapan aku akan makan malam dengan mertuaku? Hanya ingin tahu." Jacob terus memasangkan matanya, dan pada saat yang sama mendesak, "Oh, Charlie, kenapa kamu masih mengenakan celemek? Cepat ganti pakaianmu, kita sudah terlambat." Pada saat ini, Elaine bertanya, "Jacob, tidak masalah kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi sepanjang hari. Mengapa kamu mengajak menantumu? Bagaimana orang lain punya waktu untuk menemanimu?" Jacob mencibir, "Apa yang kamu tahu? Charlie kenal Albert, dan Albert sangat terkenal di Aurus Hill. Tuan Bei dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami sangat menghormati Albert. Kepemimpinan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami akan berubah. Saya harus meminta Tuan Bei mengisi posisi wakil ketua eksekutif. Saya akan menjadi komandan kedua dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi." Elaine berkata dengan ekspresi jelek, "Kaligrafi dan lukisan macam apa yang menarik sepanjang hari? Itu omong kosong. Saya tidak melihat kamu menghasilkan 1 sen pun saat pulang." Jacob berkata dengan nada menghina, "Asosiasi ini bukan organisasi yang mencari keuntungan." Elaine merasa dingin. "Jacob, apa kamu tidak mau mendengarkanku? Sudah kubilang, cepat berhenti dari asosiasi omongan kosong itu. Mulai sekarang, tetap di rumah." "Enak saja," Jacob berseru. "Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi adalah musim semi kedua dalam karirku.
Mengapa aku berhenti saat kamu memintaku berhenti? Elaine menamparkan meja. Kamu tidak mau mundur, kan? Oke. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu. Kalau kamu berani keluar, aku akan datang ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi besok. Jacob sedang terburu-buru dan berkata, kamu jiwa sakit. Apa persamaan aku denganmu? Elaine berkata dengan dingin. Berhentilah berbicara omong kosong padaku. Kita masih suami istri yang sah. Kalau kamu membuatku kesal, aku akan pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dan menuntutmu karena telah bermain-main dengan wanita lain. Kamu, Jacob tiba-tiba sedikit takut, dan buru-buru berkata, Elaine, apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengganggu kamu. Saya keluar untuk bersosialisasi sesekali. Kamu melakukan ini terhadapku. Apa artinya? Elaine berkata dengan dingin. Aku tidak melawanmu. Aku memberitahumu siapa yang memiliki keputusan terakhir di antara kita berdua. Pada saat ini, Charlie buru-buru keluar dan berkata, oh, Ibu, Ayah menyukai kaligrafi dan lukisan antik sejak lama. Ayah akhirnya menemukan peluang pengembangan di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jadi jangan hentikan dia. Elaine berkata dengan serius. Menantu yang baik. Ibu katakan yang sebenarnya. Kakiku patah begitu lama. Dan ayahmu. Lelaki tua itu bahkan tidak peduli padaku sekalipun. Apakah catatannya masih punya hati nurani? Tidak hanya itu. Kakiku sakit. Saya jarang keluar setiap hari. Saya bahkan menggunakan ponsel saya untuk membeli makanan. Dia bisa pergi sepanjang hari dan tidak pulang sama sekali. Dia pasti bertemu dengan rubah itu. Jacob terkejut dan berkata, Elaine, jangan bicara omong kosong. Hanya ada 8 anggota tim pimpinan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dan semuanya laki-laki. Elaine menyarankan dan berkata, saya tidak peduli berapa banyak pria di sana. Kamu tidak boleh pergi. Charlie berkata tanpa daya. Tapi, jangan begitu pada ayah. Kalau kamu bosan di rumah, kamu ingin menghabiskan waktu bersamamu setiap hari. Ajak dia berbelanja, atau melakukan pelatihan rehabilitasi. Ayah selalu ada di sini, dan ada sedikit ruang pribadi. Jadi jangan terlalu banyak ikut campur. Ketika Jacob mendengar ini, dia buru-buru berkata, itu dia. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu di masa depan, kan? Elaine merasa sedikit lebih baik, dan berkata kepada Jacob, demi menantuku, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Tapi jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Jacob berkata dengan cepat, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakannya. Saya akan mengajak kamu ke Mall Guomao besok. Kamu bisa berbelanja sepuasmu. Kamu pasti bosan tinggal di rumah. Baru kemudian Elaine menjadi tenang dan berkata, ingat semua yang kamu katakan. Kalau kamu berani ingkar, aku akan menyelesaikannya dengan kamu. Jacob dengan cepat tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menemanimu besok. Melihat Elaine benar-benar lega, Charlie mengambil kesempatan itu untuk berkata, Bu, jika tidak ada yang lain, aku dan ayah keluar dulu. Elaine mengangguk, pergilah, hati-hati di jalan. Jacob berkata dengan tidak sabar, Charlie, cepat ganti bajumu. Aku tunggu di mobil. Bab 2574. Charlie menjawab kembali ke kamar untuk mengganti pakaian dan datang ke garasi. Jacob sudah menunggu di kursi co-driver. Charlie duduk di mobil dan bertanya kepadanya, Ayah, apa kamu benar-benar ingin makan malam dengan Tuan Bei malam ini? Jacob mengulurkan tangannya. Tidak, aku tidak punya rencana makan malam bersamanya. Orang ini selalu mengikutiku dan menjilatku. Aku tidak peduli padanya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu, kamu mau kemana? Jacob buru-buru berkata. Baru saja, Matilda bilang di WeChat. Dia seperti demam. Kebetulan Paul sedang pergi dalam perjalanan bisnis. Matilda tidak ada kawannya di rumah. Aku ingin membeli obat, lalu membeli makanan untuknya. Charlie tertegun, dan segera bertanya, kamu akan pergi ke rumah Bibi Hall? Ya, Jacob mengangguk dan berkata, cepat antar aku ke sana. Kita akan melakukan bagian masing-masing. Charlie tidak terlalu banyak berpikir, dan bahkan mengangguk dan berkata, di mana rumah Bibi Hall? Aku akan mengantarmu ke sana. Jacob segera menyerahkan telepon kepada Charlie dan berkata, nah, itu lokasinya, Meilun Villa.
Charlie meliriknya. Lokasi ini searah dengan rumah Jasmine dan jaraknya tidak terlalu jauh. Dia menyalakan mobil dan meninggalkan rumah bersama Jacob. Dalam perjalanan, Jacob meminta Charlie mampir ke apotek untuk membeli obat antipiretik. Lalu bertanya pergi ke restoran lokal yang otentik. Begitu mobil berhenti di pintu restoran, Jacob berkata, "Charlie, tunggu aku di mobil." Setelah berbicara, dia tidak sabar untuk mendorong pintu. Melihat ini, Charlie buru-buru berkata, "Ayah, aku saja yang beli. Kamu duduk saja di mobil." Ketika Jacob mendengarnya, dia berkata, "Kalau begitu tolong belikan saomai daging bebek, acar duksian, dan bubur millet." Charlie mengangguk, keluar dari mobil dan memasuki restoran. Saat berjalan ke arah mobil dengan makanan kemasan, Charlie tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Orang tua itu pergi ke rumah Matilda, dan Paul sedang dalam perjalanan bisnis. Matilda sendirian di rumah dan dia sakit. Suami tua itu datang untuk merawatnya. Apakah itu perawatan nyata atau palsu? Sulit diungkapkan. Jika sesuatu terjadi, akan sulit berakhirnya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, mengikis sedikit bubuk dengan kunci mobil, dan mencampurnya ke dalam bubur millet. Jika Matilda meminum bubur millet ini, sakit kepala dan demam akan langsung sembuh. Charlie melakukan ini terutama untuk mencegah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada mertuanya malam ini. Dia tidak khawatir dengan Matilda. Dia sangat khawatir pada konsentrasi ayah mertuanya dan keteguhan kesadaran Matilda dalam keadaan sakit. Jika mertuanya merawatnya sambil beriklan, dan Matilda sakit secara fisik dan masih memiliki ketergantungan pada Jacob secara psikologis, jika mertuanya mengambil inisiatif, mungkin Matilda akan membiarkan dia masuk. Meskipun Charlie juga berharap Jacob dan Matilda dapat menjadi kekasih dan menjadi keluarga suatu hari nanti, Jacob belum menceraikan Elaine. Jika dia diketahui berselingkuh dalam pernikahan yang sebenarnya dan oleh Elaine, keluarga pasti akan terlibat bentrok. Claire juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, Charlie hanya bisa berharap Matilda segera pulih setelah meminum bubur millet ini. Dalam hal ini, jika mertuanya memiliki pikiran yang bengkok, setidaknya tidak ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Bab 2575. Mereka berdua tiba di depan rumah Matilda. Begitu Charlie pergi, Jacob sangat tidak sabar. Dia mempercepat langkahnya. Faktanya, sejak Matilda ditemui di telepon bahwa dia akan kembali ke China, hatinya sudah dipenuhi bayangan Matilda. Setelah Matilda kembali ke Tiongkok, hal itu memicu percikan di jantungnya yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Setelah 20 atau 30 tahun berlalu, Jacob akhirnya merasakan kembali momen paling bahagia. Yakni saat Matilda memasak di rumahnya dan dia memeluknya erat-erat di dapur. Hanya saja mentalitas Matilda sangat rasional. Dia tahu Jacob dan Elaine belum bercerai. Jadi dia selalu memegang teguh pikirannya dan tidak mau membuat kemajuan besar dengan Jacob. Jacob sering menggaruk kepalanya untuk ini, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk menerobos. Meskipun Jacob sangat tidak berguna sepanjang hidupnya, dia tetap pria normal. Dia menantikan Matilda bertahun-tahun dan sangat menyukainya, baik secara psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, dia selalu rindu untuk dapat menghidupkan kembali mimpi lamanya dengan cinta pertamanya. Dia mengenang kembali tempat mereka berdua sering berhubungan di universitas. Saat itu dia tenggelam dalam cinta dan tidak berlaku sopan. Namun, hari ini, semuanya sudah berbeda. Saat ini, Matilda jatuh sakit dan demam. Tidak ada seorang pun di rumahnya yang merawat. Jacob berpikir, seorang wanita yang sedang rentan saat ini membutuhkan dukungan yang kuat. Selain itu, keduanya memiliki masa lalu yang selaras satu sama lain, dan mereka masih memiliki rasa sayang di hati mereka. Dalam hal ini lebih mudah untuk menjaga suara ombak. Oleh karena itu, Jacob cepat-cepat datang, berharap bisa membuat terobosan hari ini. Sedangkan Elaine, dia sudah terlalu malas untuk memilih. Lagi pula, menurutnya, Elaine adalah penghancur hidupnya. Dia tidak memiliki rasa sayang atau kesetiaan kepada Elaine. Bersemangat, dia berlari sampai ke pintu villa Matilda. Ini adalah villa keluarga tunggal dengan area kecil, terlihat sangat bergaya Eropa. Jacob segera membunyikan bel pintu elektronik di dekat pintu. Pada saat ini, Matilda di villa, terbungkus jaket tebal, berjalan lemah ke monitor keamanan.
Melihat Jacob berdiri di luar gerbang, dia menekan tombol pintu dan berkata, "Jacob, aku sedang tidak enak badan. Aku tidak keluar menyambutmu. Masuklah sendiri." Jacob langsung menjawab, "Matilda, kamu jangan keluar. Jangan sampai kamu menderita flu lagi. Aku membawakanmu makanan." Dengan mengatakan itu, dia mendorong pintu villa, berjalan melewati halaman, dan datang ke pintu masuk rumah. Saat Matilda membuka pintu, gelombang panas menghantamnya. Jacob berkata heran, "Mengapa begitu panas di kamarmu?" Matilda membungkus jaketnya dengan erat, dan berkata dengan lemah, "Aku terlalu dingin. Jadi aku menyalakan pemanas lantai sampai maksimal, lalu menyalakan AC." Melihat kulitnya yang lesu dan pucat, Jacob berkata dengan sedih, "Ada apa?" "Oke, mengapa kamu tiba-tiba demam?" Matilda berkata tanpa daya, "Hei, mungkin karena cuaca tahun ini sangat lembab. Meski suhunya tidak dingin, basah dan dingin seperti ini bisa membuat orang sakit." Jacob mengulurkan tangannya, meraih tangan lembut Matilda dengan erat, dan berkata dengan sedih, "Hei, tanganmu panas. Sudah mengukur suhumu, mungkinkah musim panas?" Bab 2576. Matilda berkata, "Saya sudah mengukurnya. Itu 39,2 derajat. Saya sudah minum antipiretik, tapi belum membaik." Ketika Jacob mendengar suhunya lebih dari 39 derajat, dia merasa lebih tertekan. Dia membungkuk dan menempelkan dahi ke dahi Matilda, dan berujar, "Kamu duduk di sofa. Aku akan mengambilkanmu handuk basah." Matilda berkata dengan sedikit malu, "Itu benar-benar merepotkanmu, Jacob." Jacob berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu masih sopan padaku. Apa kamu masih ingat waktu masih kuliah? Aku demam di asrama dan tidak bisa masuk kelas. Kamu bolos kelas dan pergi ke asrama laki-laki dan merawatku seharian." Ketika Matilda mendengar ini, ekspresi langsung menjadi sangat malu. Dia masih ingat masa lalu yang dikatakan Jacob. Karena saat itu lebih dari sekadar penyakit dan demam Jacob. Saat itu, keduanya sedang dalam masa cinta yang menggebu-gebu. Dan pelajar saat itu relatif sederhana, sehingga semua orang hanya sesekali berpegangan tangan, atau berpelukan dengan lembut di tepi sungai yang sepi. Selain itu, pada dasarnya tidak ada pengembangan lebih lanjut. Tapi saat itu Jacob sakit parah. Matilda benar-benar khawatir. Dia menempati asrama anak laki-laki dan merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Hanya ada mereka berdua di asrama laki-laki waktu itu. Mereka awalnya sepasang kekasih, tapi tiba-tiba mereka memiliki kesempatan yang baik untuk sendirian. Apalagi Matilda merawat Jacob secara alami. Keduanya memiliki beberapa kontak intim. Mereka membiarkan atmosfer memanas tanpa batas. Keduanya menghabiskan beberapa jam sendirian dalam keadaan berdebar-debar itu. Suhu tubuh Jacob cenderung turun secara bertahap, tetapi suhu kasih sayang di antara keduanya terus meningkat. Jacob juga seorang pemuda berdarah panas pada waktu itu. Dia tidak bisa menahan semuanya sekaligus. Dia memanfaatkan kesempatan sempurna untuk menggunakan tubuhnya yang baru pulih untuk mencuri pertama di dalam Matilda. Tentu saja, meskipun Matilda setengah terpaksa, dia benar-benar sukarela di dalam hatinya. Meskipun Jacob tidak memiliki banyak kemampuan dan suka membangun, dia sebenarnya adalah karakter yang berspekulasi di tulangnya. Sekarang dia tiba-tiba menyebut masa lalu dengan serius, dengan sengaja mencoba menghadirkan suasana ke sana. Menurutnya, akan lebih baik menciptakan kembali suasana di asrama putra di villa ini, yang akan sangat bagus untuknya. Betulkah? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, kulit pucat Matilda tiba-tiba berubah cerah. Bagaimanapun juga, Matilda adalah seorang wanita. Pada saat ini, dia secara alami malu. Dan ketika mengingat masa lalu, adegan yang tak terlupakan dalam ingatannya muncul kembali dalam ingatan secara tidak sadar. Namun, dia malu untuk memberikan tanggapan positif. Lagi pula, hal semacam ini memang agak terlalu ambigu. Jacob sebenarnya sedikit menahan di dalam hatinya. Dia sengaja mengingat masa lalu, hanya untuk melihat Matilda terlihat malu atau tidak. Karena menurutnya, Matilda semakin malu, semakin banyak bukti bahwa dia masih sangat mencintai dirinya di dalam hatinya. Melihat Matilda tidak berbicara, dia tertawa 2 kali dan bertanya, "Matilda, kenapa kamu tidak berbicara? Apa kamu lupa bagian saat kamu pergi ke asrama untuk merawatku? Apa kamu ingin aku mengingat lagi kejadian itu?"
Matilda malu dan cemas, dan cepat-cepat menjawab, bukankah kamu memintaku menyeka wajahku dengan handuk basah? Cepat, bab 2577. Ya, Jacob merasa sedikit kecewa. Dia masih berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, menutup kepalanya dan menghela napas. Lihat otakku. Mengenang masa lalu, aku jadi pelupa. Jacob berkata lagi, Matilda, kamu duduk dan tunggu aku. Aku akan mengambilkanmu handuk basah. Matilda berkata, ada kamar mandi di lantai pertama. Belok kiri di depan. Baik, melihat Jacob berbalik dan pergi ke kamar mandi, Matilda akhirnya menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tahu betul maksud Jacob. Sejujurnya, Jacob bukan hanya pria pertamanya, tetapi juga pria yang paling dia cintai dalam hidupnya. Dia memiliki beberapa fantasi dan harapan untuk Jacob di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah wanita berpendidikan tinggi yang selalu menjadi wanita yang menjanjikan. Dia tahu bahwa meskipun Jacob dan Elaine telah berpisah, pernikahan mereka masih ada. Berdasarkan ini, dia memutuskan tidak akan membuat kesalahan prinsip apapun yang terjadi. Meskipun Elaine tanpa malu-malu menggunakan tubuhnya untuk campur tangan dalam izin Jacob, dia enggan melakukan hal yang sama. Tepat ketika dia merasa lega di hatinya, Jacob sudah berjalan dengan handuk basah. Jacob menyeka dahinya dengan handuk basah dan berkata, Matilda, aku membelikanmu beberapa makan malam yang mudah dicerna. Aku akan senang kembali ke kamarmu untuk berbaring. Aku akan memberi makan. Dan ditambah lagi kamu sudah minum antipiretik. Saya yakin demamnya cepat reda. Matilda mengangguk. Terima kasih, Jacob. Sejujurnya, aku sangat lapar. Aku belum makan apapun seharian. Jacob buru-buru berkata, Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu seharusnya memberitahuku segera setelah kamu sakit. Kalau aku tidak bertanya di WeChat, kamu tidak akan cerita sedang sakit. Matilda berkata, saya tidak ingin mengganggu. Saya pikir bisa bertahan. Tapi sakitku menjadi lebih buruk. Jacob menghela napas dan berkata dengan cinta dan kasih sayang. Jika seperti ini lagi, kamu harus memberitahu saya sesegera mungkin. Saya akan datang sesegera mungkin. Kamu tahu. Matilda mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Oke, aku mengerti. Jacob puas dan berkata, ngomong-ngomong, Matilda, di mana termometermu? Aku akan mengukur suhumu lagi. Mau lihat apa yang sudah membaik? Matilda mengangguk, menunjuk termometer di atas meja kopi, dan berkata, sebelum kamu datang, saya ingin mengukur suhu lagi. Tapi saya lemas. Tolong saya bantu ambil termometer itu. Jacob mengulurkan tangan dan meraih termometer. Dia menyerahkan termometer kepada Matilda dan berkata, cepat jepit. Lain kali, saya akan membeli termometer elektronik yang lebih nyaman kalau sedang sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia teringat sesuatu, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Jangan beli yang elektronik. Yang elektronik tidak seakurat yang merkuri. Kalau kamu tidak bisa mengejutkannya sendiri, hubungi saya. Saya akan membantu kamu. Matilda mengangguk tergerak. Dia secara alami sangat senang dengan perhatian Jacob, terutama ketika dia sakit. Perasaan ketergantungan di jantung ini tiba-tiba datang tidak tahu dari mana asalnya. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, terima kasih, Jacob. Bab 2578. Jacob tersenyum dan berkata, kamu mengucapkan terima kasih kepadaku. Bukankah dulu kamu merawatku seperti ini saat itu? Wajah Matilda memerah saat mendengarnya. Dia berbisik tak berdaya. Itu semua sudah lama berlalu. Jangan selalu memalukan. Kenapa begitu? Jacob berkata dengan sangat emosional. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari itu. Aku sangat ingin mengenangnya selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada kesempatan. Matilda juga berkata tanpa daya. Aku tidak ingin kamu mengingat. Aku. Berbicara tentang ini, Matilda tidak tahu bagaimana kelanjutan topik ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, hei, kamu datang sangat terlambat. Elaine pasti akan marah jika dia tahu tentang itu. Kamu harus kembali dulu. Jangan sampai Elaine tidak bahagia. Ketika Jacob mendengar menyebut Elaine, dia bersinar dingin dan berkata, Matilda, jangan sebut wanita jalang itu di depanku. Kalau bukan karena dia saat itu, kita berdua tidak akan seperti ini.
Mungkin kita berdua sudah menikah dan memiliki 2 atau 3 anak. Matilda tersenyum tak berdaya dan berkata dengan serius, beberapa hal adalah takdir, dan Elaine mungkin tidak benar-benar bisa disalahkan. Tentu saja itu salahnya, Jacob berkata dengan marah. Selama aku merindukanmu selama ini, aku sangat membencinya sampai gigiku gatal. Setelah berbicara, Jacob mengibaskan tangannya dan berkata, oke, jangan sebut dia. Sangat mengecewakan untuk menyebut dia. Matilda bersinar dan berkata, saya kira saya akan pulih perlahan setelah beristirahat di tempat tidur sebentar. Kalau ada sesuatu yang harus kamu lakukan di rumah, kembalilah. Hindari masalah yang tidak terduga. Jacob tidak mengira Matilda meminta dirinya pulang. Ini membuat Jacob agak terluka. Namun, dia dengan cepat menyalahkan semua ini pada Elaine. Sambil berpikir pada dirinya sendiri. Matilda ingin aku pulang. Jelas bukan karena dia ingin mengabaikanku, tetapi karena dia takut pada wanita jalang itu. Memikirkan hal ini, dia marah dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi kemanapun sampai kamu pulih. Bagaimana dengan Elaine? Saya biasanya tidak repot-repot memperhatikannya. Dalam pikiranku, dia tidak penting. Matilda tidak tahu bagaimana cara kembali padanya. Pada saat ini, Jacob melihat waktu dan buru-buru berkata, sudah 5 menit, lihat termometernya. Matilda dengan hati-hati mengeluarkan termometer dan menyerahkannya kepada Jacob. Jacob meliriknya, menghela napas lega, dan berkata, sekarang 39 derajat. Tadi kamu ukur, 39,2 derajat kan? Matilda mengangguk. Jacob berkata dengan gembira, sudah turun 0,2 derajat. Walau tidak banyak, penurunannya sudah lumayan. Kalau kamu terus berbaring, makan, lalu istirahat cukup, kamu bisa cepat sembuh. Ayo, aku akan bantu naik ke atas. Matilda berkata dengan tergesa-gesa. Jangan repot-repot. Aku hanya ingin makan 2 gigitan di sini. Ketika Jacob mendengar ini, dia bertukar tangannya dan berkata, tidak mungkin. Bukankah kamu tidak nyaman duduk lama di sini? Ayo, aku akan membawamu ke tempat tidur. Letakkan 2 bantal. Kamu akan merasa nyaman. Nanti aku bantu kamu makan. Matilda ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi tegas Jacob, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, tidak apa-apa. Bantu saya ke lift. Jacob sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Haha, kesempatannya akan datang. Bab 2579. Jacob sangat gembira saat Matilda setuju untuk membawanya ke kamar tidur di lantai atas. Sejak Matilda kembali, Jacob menantikan kesempatan untuk menghidupkan kembali mimpi lamanya bersamanya. Dan hari ini dia akhirnya mendapatkan tanda-tandanya. Matilda yang biasa cantik, suram, dan sangat mandiri. Memang tidak mudah mendekati wanita seperti ini. Tapi Jacob tahu, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, jika dia jatuh sakit, dia akan membutuhkan seorang pria untuk melindunginya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia akan melepaskan perlindungannya. Jacob dengan rajin membantu Matilda masuk ke lift, sampai ke lantai 3. Setelah Matilda meminta Jacob menemaninya ke kamar tidur, dia berbaring di tempat tidur dengan bantuan Jacob. Jacob dengan rajin membantu meletakkan 2 bantal di belakangnya sehingga dia bisa bersandar dengan nyaman di samping tempat tidur yang empuk. Setelah Matilda berbaring, dia berkata dengan lemah kepada Jacob, Jacob, aku masih sangat kedinginan. Tolong bantu tutupi aku dengan selimut. Jacob berkata dengan serius, Matilda, kamu demam tinggi sekarang. Jangan bungkus dirimu dengan selimut. Lebih baik mendinginkan tubuhmu. Suhu tubuhmu akan semakin tinggi jika berselimut. Matilda mengangguk dan berkata tanpa daya. Tapi aku kedinginan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya bekerja. Bantu aku dengan selimut. Jacob menghela nafas dan berkata, baiklah. Aku akan menutupimu dengan selimut agar kamu hangat. Aku akan ke kamar mandi menyiapkan air hangat. Sementara airnya menyala, aku akan memberi makan. Setelah itu, kamu bisa berendam di bak mandi. Matilda bertanya dengan curiga. Saya bisa mandi saat demam? Tentu saja bisa, Jacob berkata. Hal terpenting saat demam adalah mendinginkan tubuh. Mandi air hangat dapat menurunkan suhu tubuhmu dengan cepat dan menghilangkan rasa lelah. Percayalah. Aku tidak akan membahayakanmu. Apa yang dikatakan Jacob benar.
Apakah itu orang dewasa atau anak-anak? Mandi dapat menurunkan suhu tubuh jika demam secara efektif. Tetapi itu juga tergantung pada masalahnya. Jika tubuh terlalu lemah, itu tidak baik. Jacob meminta Matilda untuk mandi. Di satu sisi, karena khawatir. Di sisi lain, karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk bisa lebih dekat. Bahkan dia akan menggunakan ini untuk membuat terobosan terakhir. Lagi pula, jika seorang wanita lemah ingin mandi, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuannya. Dalam hal ini, jelas ini merupakan waktu terbaik untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Saat ini, Matilda tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya merasa itu terlalu tidak nyaman. Dia menderita flu yang menusuk tulang yang hanya dirasakannya saat demam. Dia juga merasakan pegal-pegal karena demam tinggi. Tampaknya masuk akal. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku merepotkanmu, Jacob." Jacob berkata dengan penuh perhatian, "Oh, sama-sama. Tunggu, aku akan menyalakan airmu dulu." Setelah berbicara, Jacob cepat-cepat pergi ke kamar mandi, membuka keran bak mandi, dan mencoba suhu air. Tidak ada yang salah. Dia segera keluar dari kamar mandi dan berkata kepada Matilda di tempat tidur, "Matilda, kamu makan dulu." "Jangan menolak." Matilda mengangguk lemah dan berkata, "Saya demam. Saya tidak nafsu makan. Kamu beri saya 2 suap bubur millet saja." "Oke," Jacob berkata dengan tergesa-gesa. Bubur millet kaya akan karbohidrat, dapat mengisi kembali energi. Yang paling bisa menyehatkan perut dan paling cocok untuk pasien yang sakit. "Kamu tahu, saya pergi ke beberapa restoran untuk membeli bubur millet ini." Matilda berkata tergerak. "Jacob, aku mengira khawatir." Sudah seharusnya. Jacob dengan cepat membuka kotak makan yang berisi bubur millet. Dia mengeluarkan sendok sup yang diberikan oleh restoran. Pertama-tama mengambil sesendok, mengkliknya dengan hati-hati, dan berkata, "Yah, suhunya pas. Ayo, Matilda, makan yang banyak selagi hangat." Bab 2580. Mengatakan itu, dia mengambil sesendok lagi dan menyuapkan ke mulut Matilda. Matilda tidak memiliki nafsu makan yang sama sekali, namun dia berpikir harus mengisi kembali energi dan nutrisi saat sakit. Dia memaksa dirinya membuka mulut dan makan sesendok bubur millet. Yang mengejutkannya adalah begitu bubur millet masuk ke dalam perut, dia merasakan aliran hangat yang luar biasa. Mengalir di sepanjang kerongkongan dan larut di perut. Lalu dia merasakan ledakan panas di sekujur tubuhnya. Arus hangat ini sangat jarang bagi Matilda, yang merasa kedinginan. Dia merasa jauh lebih nyaman dalam sekejap, dan tidak bisa mengagumi. "Jacob, bubur millet ini benar-benar enak." Jacob berkata sambil tersenyum. "Ya, saya biasa mempelajari semua jenis pengetahuan menjaga kesehatan, dan saya sudah mengalaminya. Kamu sangat lama tinggal di Amerika Serikat, dan mungkin kehidupanmu sudah ke barat-baratan. Mereka tahu cara minum obat. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka hanya perlu minum dan meletakkan bubur millet? Ini adalah kearifan nenek moyang kita di Tiongkok." Setelah berbicara, dia menyerahkan sendok ke mulut Matilda lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Matilda, cepat makan 2 sendok lagi." Matilda mengangguk. Gigitan bubur millet membuatnya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mencapai batas tertentu. Dia menelannya lagi tanpa ragu-ragu. Cukup beralasan bahwa khasiat pil peremajaan ini memang sangat kuat. Pil peremajaan dapat menyembuhkan orang yang bernafas. Oleh karena itu, untuk mengatasi demam dan pilek Matilda, seperti senjata anti pesawat yang menembak nyamuk. Namun, meskipun khasiat pil peremajaan sangat kuat, Charlie mengontrol dosisnya. Dia hanya mengikis sedikit bubuk dari pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam bubur. Jumlah asli obatnya sedikit, dan kemudian diaduk dengan menumpuk bubur. Efek sebenarnya dari setiap gigitan sebenarnya minimal. Namun meski begitu, setelah 2 suap bubur, Matilda merasa jauh lebih nyaman. Akibatnya, kondisi fisik dan mental Matilda menjadi lebih baik dan lebih baik tanpa dia sadari. Nafsu makannya juga semakin meningkat. Setelah beberapa saat, dia sudah menghabiskan bubur. Matilda makan begitu banyak bubur, kulitnya menjadi cerah. Jacob berseru dengan sangat puas, "Matilda, kulitmu sudah segar." Matilda bertanya, "Benarkah? Saya sendiri merasa jauh lebih baik." Jacob tertawa dan berkata, "Bubur millet ini manjur. Seperti kata pepatah lama, biji-bijian adalah yang paling bergizi."
Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan bak mandi yang masih mengaliri udara. Dia segera berkata, Matilda, kamu baru saja menghabiskan mangkuk bubur. Jadi santai saja di tempat tidur. Aku lihat airnya, nanti aku akan menikmati mandi. Matilda mengangguk. Oke, silakan. Terima kasih, Yakub. Sama-sama, Jacob berbaring sambil tersenyum. Dengan cepat meletakkan peralatan makan, dan berjalan ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, Jacob menggosok tangannya dengan gembira. Dia menghela nafas dan menghela napas dalam hati. Oh, sudah hampir 30 tahun sejak Matilda dan aku berpisah. 30 tahun, hari ini akhirnya bisa menghidupkan kembali mimpi lamaku bersamanya. Memikirkannya, dia berjalan ke bak mandi. Pada saat ini, bak mandi telah terisi setengahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan suhu udara. Suhunya pas. Tidak terlalu panas atau dingin. Jadi, dia cepat-cepat berbalik dan berjalan keluar. Sambil berjalan, dia berkata dengan gembira, Matilda, airnya sudah siap. Cepat mandi. Aku, ayo. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.